Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Triulan Iriani. Saya Dina Melinda. Saya Sumi Amanda. Saya Elza Dina Fanda. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman saya tentang analisis usaha tani dalam mata kuliah manajemen usaha tani. Terima kasih. Aduh, nanti gue edit lagi. Apa yang harus dijelaskan di first? Ini potongan nanti. Dari awal berarti. Nah, Nampak sih ini. jadi Ya gitu. Nah, Jawab begini-gini dari tadi. Jadi di manajemen usaha di usaha tani itu dia ada faktor penting. Yang pertama itu ada fixed cost atau biaya tetap sama biaya variabel. Jadi biaya tetap sama biaya variabel itu kalau istilahnya sama kita tuh jadinya modal. Di income. Biaya total itu modal kita, modal dalam kita melakukan usaha. Nah, kalau fixed cost itu atau biaya tetap itu tuh biaya yang nggak bisa digantikan. Jadi pasti bakalan dipakai, wajib. Nah, kalau misalnya biaya variabel itu bisa jadi dipakai atau enggak, atau konsentrasinya itu diturunkan atau ditambah, makanya dia masuk dalam variabel. Nah, terus ada lagi total revenue. Total revenue itu pendapatan kotor yang kita dapatkan dalam usaha taninya. Jadi kita tuh udah ngejual hasil usaha kita. Nah, itu tuh masih biaya kotor, belum kita kurangin sama modalnya. Kalau udah kita kurangin sama modalnya, itu nanti jadi baru jadi dapat income atau keuntungan. Nah, kalau yang dari data yang kita dapatkan kemarin, yang paling pertama nih. Nah, kita tuh punya sampel tuh sebanyak 30. Nah, kita fokus sama sampel yang pertama. Yang pertama itu dia punya luas lahannya tuh 0,25. Total gorengannya 40. Untuk kangkung dia 10. Bayam 9 sama sawi itu 5. Nah, terus dengan luas lahan 0,25 ini dia biaya sewanya tuh 100.000 per bulan. Nah, kita masuk ke biaya variabelnya. Satu aja ya kategorinya atau dua. Nah, ini biaya variabel benih nih. Nah, kangkung itu dalam luas lahannya 0,25 hektar ini itu butuh sebanyak 10 kilo untuk 10 bedengan tadi kan. Berarti satu bedengan itu 1 kilo. Nah, jadi 1 kilonya itu biji kangkung itu harganya 30.000. Berarti kita kalikan jumlahnya yang kita butuhkan tadi dikalikan sama harganya, dapat 3. Jadi 30.000 dikali sama 10 dapat hasilnya 300. Jadi satu dalam 10 bedengan itu dia petaninya ngeluarin 300.000 cuma buat benihnya, benih si kangkung. Nah, juga sama si bayam itu 0, di sini 0,5 sama harganya 120. Berarti kita kalikan aja kan, dapatnya 60. Nah, sama sawi juga gitu. Nah, ketiga totalnya ini kita tambahin, dapatlah total biaya untuk benih dalam satu lahan itu dia tuh 469.200. Nah, itu biaya variabel yang pertama. Terus yang pupuk gimana? Pupuk itu juga kita pakai nih. Pupuk ini kan 2 nih. Yang pertama kandang sama urea. Ya udah tetap sama juga. Dalam pupuk kandang dia pakai berapa kilo di kangkung? 1.000. Habis itu kalikan satu karungnya itu satu kilonya itu dia 200 perak. Ya udah 1.000 kali 200.000 butuh pupuk kandang untuk si kangkung aja. Nah, kalau ureanya berapa? Jumlahnya 30 nih, butuh 30 kilo. Terus 1 kilonya 7.000. Kita kalikan juga 30 kali 7.000. Dapatlah 210. Nah, terus kita tambahin nih yang ini si pupuk kandangnya tadi sama si pupuk ureanya, dapatnya 410.000. Jadi petani pertama itu kalau nanam kangkung biaya pupuk yang dia butuhkan di 1 bulan itu tuh ini 400.
gitu juga sama si bayam sama si sawi. Nah total biaya seluruh pupuknya nanti baru kita jumlahkan semuanya kan, dapatlah dia 984.000 dalam satu musim. Pestisida gitu juga sama. Terus ini akumulasi tenaga kerja. Akumulasi tenaga kerja ini dia banyak, mulai dari awal pembukaan lahan sampai pasca panen. Nah kalau yang pembukaan lahan ini kan ada dua nih, TKDK sama TKLK. TKDK itu tenaga kerja dalam keluarga, kalau TKLK dia tenaga kerja luar keluarga. Nah di kampung aja kita fokus dulu ya. Di kampung itu dia butuh tenaga kerja untuk buka lahan atau pengolahan lahannya tuh cuma satu orang, tapi pengerjaannya 2 hari. Makanya disebut dengan 2 HOK, 2 hari orang kerja. Nah, 1 HOK nya harganya tuh 45.000 gajinya. Jadi ini kan 1 orang terus 2 hari, kita kalikan 1 kali 2 dapatnya 2, makanya jadinya 2 HOK. Terus untuk dapat berapa gaji untuk buka lahan itu dia udah kita kalikan 2 HOK dikali sama 45.000 dapatnya 90.000. Nah dia pakai nggak tenaga kerja dari luar dari luar keluarga? Ada, berarti ya udah total biayanya dia dapatnya 90.000. Apa Pak? Ini di kakinya berapa? Ini Ditambahin nggak sih? Nah ini kan kita fokus ke itu lahan sampel pertama tadi kan. Nah kalau yang ini sampel ke berapa nih? Ke 10. Nah ini tergantung itu petaninya tuh mau nggak dia tenaga kerjanya dari dalam keluarga. Kalau misalnya dia nggak mau ya udah berarti dia ngambil dari luar. Misalnya nih dia nggak ada nih tenaga kerja dari luar ya. Nah, berarti dia nggak pakai nih, dicarinya di luar nih 50.000 upahnya. Jadi dia sampel 10 ya sama sampel 10 dia punya orang tuh 1 tenaga kerjanya, pengerjaannya 2 hari, lalu udah dikali sama lagi 2 HOK. Nah upahnya yang dia kasih di sampel ke 10 tuh 50.000. Nah berarti kita kali 2 kali 50.000 dapatnya hasilnya 100.000. Nah dapatlah ini. Nah beda sama sampel ke bawahnya 11. Sampel 11 tuh dia pakai dari dalam keluarga sama luar keluarga. Berarti kita buat juga kayak tadi, kita kalikan aja jumlah hari orang kerjanya sama upahnya dapat 100.000 nih. Terus ini juga dikalikan juga sama nih, dia 1 HOK kali dengan 50.000. Jadi dia ada berapa orang nih? Ada 2 orang, tapi beda nih cara kerjanya. Orang yang pertama dia 2 hari dia kerja, sedangkan itu keluarganya kan, misalnya adik dia kerjanya 2 hari. Habis itu kawan dia yang dari luar keluarga itu ngerjainnya dalam 1 hari. Ya udah, berarti dia mengeluarkan gaji untuk 2 tenaga kerjanya itu 150.000 dalam 1 pengolahan lahan. Kayak gitu sama yang lain. Sampai ke pengolahan panen sama pasca panen. Tapi ini kan udah gabung nih semua dari dari kampung, sawi sama bayam. Udah nih kita jumlahin semuanya nih. Di sampel pertama dia ngeluarin untuk gaji itu 1.098.000. Kalau sampel 10 Nah kalau sampel 10 tadi dia dari luar keluarga sama dalam keluarga dia ngeluarinnya 1.200.000. Jadi beda-beda, tiap sampel beda-beda. Kalau rata-rata itu dia, karena kita nih ngambil 30 sampel petani, ya udah kita rata-ratain aja. Seluruh petani itu udah ratain aja. Average average dari atas, nah tarik ke bawah, dapat lagi. Jadi kayaknya sekitar 1
satu